Oke, kelas YouTube akan dimulai dalam sebentar, 3, 2, 1. Oke, tunggu sebentar ya. Masih proses untuk kelas YouTube. Oke, baik. Silakan dimulai Pak Bagas. Oke, Bu Tika. Selamat pagi, Bu Tika. Selamat pagi, anak-anak kelas 3. Selamat pagi Pak Bagas. Mana suaranya? Selamat pagi Pak Bagas. Iya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Bagas. Selamat pagi Pak Oke, Bagas. selamat pagi. Hari ini yang mengajar mendampingi anak-anak belajar bahasa Indonesia Pak Bagas ya. Nah, mungkin di sini dari anak-anak ada beberapa yang belum kenal dengan Pak Bagas. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, sebelumnya Pak Bagas akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Pak Bagas, nama lengkapnya Ambrosius Karisma Bagaskara, biasa dipanggil Pak Bagas. Umurnya 22 tahun sekarang. Rumahnya di Imogiri, Bantul. Yang pernah ke hutan pinus atau mau main ke pantai, bisa lewat rumah Pak Bagas. Dekatku Pak Bagas, rumahku di Pundong. Oh, di Pundong. Oke, kita tetangga Kecamatan Wisnu. Mantap. Status masih mahasiswa PGSD Sanata Dharma semester 7. Hobinya Pak Bagas jalan-jalan dan kulineran. Nah, di sini ada yang sama hobinya dengan Pak Bagas, jalan-jalan, kulineran. Nanti bisa bersama-sama Pak Bagas untuk jalan-jalan dan kulinerannya. Oke, begitu saja perkenalan singkat dari Pak Bagas. Untuk saat ini Pak Bagas akan mendampingi anak-anak dalam belajar bahasa Indonesia bersama. Kita akan belajar bersama tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan pada hewan. Nah, untuk supaya tertib dalam mengikuti pembelajaran bersama secara virtual pada kali ini, Pak Bagas memiliki 5 peraturan supaya nanti pembelajarannya dapat berlangsung dengan tertib. Yang pertama, siswa yang tidak mengalami gangguan jaringan diwajibkan untuk on kamera. Oke. Yang kedua, siswa boleh menyalakan mikrofon dari awal pelajaran hingga berakhir, asalkan kondisi sekitar kondusif. Kalau di kondisi teman-teman berada sekarang kondusif, boleh on mic. Yang ketiga, siswa yang hendak bertanya kepada guru bisa raise hand, kayak Alita itu bisa raise hand. Kemudian sebutkan nama panggilan, setelah itu diperbolehkan untuk bertanya. Apalagi nanti saat pembelajaran sudah berlangsung. Terus yang keempat, siswa yang hendak ke toilet diwajibkan untuk izin terlebih dahulu supaya Pak Bagas nanti tidak kehilangan anak-anak kameranya nyala tapi kok tidak ada orangnya, cuma laptop saja. Nah, nanti bisa izin dulu biar Pak Bagas tahu. Yang kelima, diperbolehkan minum saat mengikuti kegiatan belajar secara virtual. Sudah paham ya anak-anak? Ada yang ditanyakan dulu tentang peraturannya. Bisa dinyalakan mikrofonnya kalau mau berbicara. Oke, sepertinya sudah paham semua ya tentang peraturannya. Kita awali dengan doa pembuka. Nah, Pak Bagas mau mengajak anak-anak salah satu perwakilan dari kelas 3A
untuk memimpin doa pembuka. Siapa? Brian. Benar, Pak. Brian. Rian. Brian. Ya, Rian. Mana Rian? Brian. Brian. Pak. Brian. Oke, maaf. Brian mana Brian? Brian. Brian mau memimpin doa? Mau. Oke. Silahkan Brian. Dalam Yang nama lain. Bapa. Dalam Silakan nama Brian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas berkat-Mu kepada kami, anak-anak-Mu, sehingga kami dapat berkumpul secara virtual. Untuk pembelajaran bersama Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam belajar sehingga apa yang kami dapatkan dalam pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi hidup kami ke depannya. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Tuhan. Terima kasih Brian sudah membimbing doanya. Sama-sama. Oke anak-anak, sebelum kita memulai memasuki materi, kita akan literasi bersama dengan mendengarkan dan menyaksikan dongeng yang berjudul Kura-kura yang Sombong. Bisa diperhatikan ya anak-anak, mari kita literasi bersama. Pada suatu hari, ada seekor kura-kura. Dia sombong dan merasa dirinya lebih pantas terbang dibandingkan berenang di perairan. Dia jengkel karena memiliki tempurung keras yang membuat tubuhnya terasa berat. Dia pun kesal melihat kawan-kawannya sudah berpuas diri dengan berenang. Saat melihat burung yang bebas terbang di langit, kejengkelannya kian bertambah. Suatu hari, kura-kura ini memaksa seekor angsa untuk membantunya terbang. Si angsa berpikir, apakah bisa kura-kura terbang tanpa sayap? Tapi si angsa akan mencobanya dan menyetujui permintaan si kura-kura. Si angsa setuju. Ia mengusulkan agar si kura-kura berpegangan pada sebatang kayu yang akan diangkatnya. Karena tangan kura-kura agak lemah, ia menggunakan mulutnya yang lebih kuat. Ia pun akhirnya bisa terbang dan merasa bangga. Melihat teman-temannya yang tengah berenang, ia pun menyombongkan diri. Ia lupa bahwa mulutnya harus terus dipakai untuk menggigit kayu. Ia pun terjatuh dengan keras. Beruntung, ia selamat berkat tempurung yang pernah dibencinya. Itulah kisah si kura-kura yang sombong. Terima kasih sudah menonton. Oke anak-anak, sudah memperhatikan ya tentang kura-kura yang sombong. Nah di sini Pak Bagas mau melihat seberapa pemahaman anak-anak tentang dongeng yang barusan kita saksikan tadi. Kira-kira siapa tokoh yang ada pada video tersebut? Ada yang tahu? Kura-kura.
Nah, ada lagi Kura-kura dan angsa. Pinter. Ya. Tokohnya ada kura-kura dan angsa. Terus pertanyaan berikutnya. Siapa yang menolong kura-kura agar kura-kura tadi bisa terbang? angsa. Benar ya. Ya, karena kura-kura itu pengen terbang biar bisa melihat keadaan di bawah. Kura-kura minta tolong ke angsa untuk dibawa terbang jalan-jalan. Terus ada pertanyaan lagi nih. Kura-kura terbang di atas sungai dan hutan berpegangan dengan apa tadi? Ranting. Ya, rantingnya digigit ya. Rantingnya digigit karena rahang kura-kura itu kuat. Ya, karena rahang kura-kura itu kuat, sedangkan kakinya itu lemah. Jadi kura-kura itu memegang rantingnya itu dengan rahangnya. Terus ada lagi, mengapa kura-kura bisa terjatuh tadi? Ada yang tahu nggak? Tidak menggigit kayu. Ya, karena tadi tidak menggigit kayu, soalnya dia malah menyombongkan diri kalau dia bisa terbang. Izin telepon ya, Pak. Oh ya, silakan. Ya, tadi kura-kura bisa terjatuh karena dia sombong, lupa kalau mulutnya itu fungsinya untuk memegang rantingnya, bukan untuk menyombongkan diri. Jadi saat kura-kura itu menyombongkan dirinya, mulutnya terlepas dari ranting pohonnya, sehingga kura-kura jatuh. Nah, apa pesan yang bisa kita petik bersama berkaitan dengan dongeng kura-kura yang sombong? Tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Pinter Eli. Ya, Sally. Nah, tidak boleh sombong. Sedikit-sedikit jangan pamer, walaupun itu sesuatu yang besar, kita tidak boleh sombong. Iya, benar. Oke, kita sudah bersama-sama menyaksikan dongeng literasi kura-kura yang sombong. Sekarang kita akan mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama, yang pertama, anak-anak dapat menemukan kosakata baru yang terdapat dalam teks yang berjudul Pertumbuhan Bebek dan Pertumbuhan Ayam. Yang kedua, anak-anak dapat mengidentifikasikan kedua teks yang berjudul Pertumbuhan Bebek dan Pertumbuhan Ayam. Yang ketiga, anak-anak mampu menjelaskan makna kosakata baru dalam teks yang berjudul Pertumbuhan Bebek dan Pertumbuhan Ayam. Terus yang terakhir, anak-anak dapat membuat kalimat menggunakan kosakata baru yang telah diperoleh dari kedua teks yang berjudul Pertumbuhan Bebek dan Pertumbuhan Ayam. Di sini anak-anak sudah menyiapkan buku pelajarannya, LKS juga. Sudah disiapkan? Mana tunjukkan? Ditunjukkan ke Pak Bagas, biar Pak Bagas lihat dulu. Oke, sudah semua ya. Oke, kita akan belajar bersama-sama mengenai pertumbuhan hewan. Bu, pensilku mana, Bu? Oke, anak-anak, di sini ada 3 gambar. Gambar apa saja yang anak-anak lihat di layar? Ayam, bebek, Nah, ada ayam, ada bebek, ada angsa. Anak-anak pernah melihat ketiga gambar di sini? Pernah, Pak. Pernah. Atau malah punya di rumah? Ada yang memelihara mungkin? Saya punya ayam sama bebek. Oh, punya ayam sama bebek. Punya ayam, Pak. Ayam.
Punya ayam. Oke. Jadi kita di sini akan belajar bersama-sama tentang pertumbuhan bebek, ayam, dan angsa. Sama-sama unggas. Di sini ada teks. Pak Bagas minta 3 anak untuk membaca teks ini. Siapa yang mau? Paragraf pertama. Sinar, Pak. Raka. Wisnu. Wisnu, paragraf pertama. Paragraf kedua siapa? Sinar, Pak. Siapa? Sinar. Dinar, ya, paragraf kedua. Raka tadi, Pak. Terus paragraf ketiga. Seruni. Oh ya, paragraf ketiga Raka dulu. Paragraf ketiga Raka. Oke, sekarang bisa dibaca Wisnu dari paragraf pertama. Bebek memiliki ciri-ciri yang membedakan hewan lain. Bebek memiliki 2 sayap dan 2 kaki. Kaki bebek berselaput. Selaput kaki pada bebek digunakan untuk berenang dan berjalan di lumpur. Oke, terima kasih. Yang kedua, paragraf kedua. Tubuh bebek juga dipenuhi bulu. Bulu bebek digunakan untuk melindungi bebek dari cuaca panas dan dingin. Bulu bebek dilapisi lilin bertujuan agar ketika di air tubuh bebek tidak basah. Bebek memiliki paruh. Paruh bebek berbentuk pipih dan lebar seperti sudu. Bebek bernafas dengan paru-paru. Oke, yang paragraf ketiga. Bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Bebek mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi dewasa. Setiap pertumbuhan besar, Setiap hari bebek diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh bebek bertambah besar. Hal ini menunjukkan bebek mengalami pertumbuhan. baik. Terima kasih anak-anak yang sudah membaca. Yang tadi belum kebagian membaca, nanti ada paragraf berikutnya untuk bisa dibaca bersama. Oke anak-anak, jadi kita sudah mendengarkan teks yang berjudul pertumbuhan bebek. Bebek memiliki berapa kaki tadi? 2. Kaki bebek itu berselaput ya. Fungsi kaki bebek berselaput itu untuk apa? Ada yang tahu? Berenang dan berjalan di lumpur. Berenang dan berjalan di lumpur, Pak. Ya, berenang dan berjalan di atas lumpur karena bebek itu suka tempat yang lembab. Jadi bebek itu memiliki selaput pada kakinya. Terus moncong bebek tadi berbentuk seperti apa ya? Pipih dan sudu. Pipih Dan lebar. Pipih dan lebar seperti sudu. Ya, di sini ada kata sudu, terus ada kata bulu. Ada kosakata lagi yang lain yang mungkin belum anak-anak pahami. Kita bersama-sama akan belajar kosakata berdasarkan teks pertumbuhan bebek yang telah kita baca tadi. Nah, di sini Pak Bagas sudah mengelompokkan kosakata-kosakata yang mungkin anak-anak asing, merasa asing. Paruh itu apa toh? Sayap itu apa? Paru-paru itu apa? Mungkin di sini anak-anak sudah tahu. Apa toh itu bulu? Ada yang tahu? Makna kata bulu itu apa? Bisa raise hand dulu. Apa arti bulu? Rambut halus. Rambut halus. Ada yang lain? Apa itu bulu?
Benar tadi rambut halus. Siapa tadi yang berbicara? Lantang laki, Pak, rambut pendek dan lembut. Oh, betul, Lantang. Rambut pendek dan lembut. Coba kita cek. Benar ya, Lantang? Bulu itu adalah rambut pendek dan lembut pada tubuh manusia. Bukan di kepala. Kalau di kepala namanya apa? Rambut, Pak. Rambut. Oke. Rambut. Betul. Terus kata kedua ada paruh. Ada yang tahu? Kaca, Pak. Caca. Apa itu paruh? Paruh itu adalah moncong atau mulut burung, ayam, itik. Artinya, Betul. arti lainnya dari Ya. paruh adalah cotok. Cotok, ya. Jadi paruh itu moncong yang dimiliki oleh apa tadi? Itik, bebek, burung, ya binatang unggas. Pintar Wisnu. Jadi paruh adalah moncong atau mulut pada burung, bebek, ayam, itik, dan unggas lainnya. Terus kata ketiga ada sayap. Ada yang tahu arti dari kata sayap? Sayap itu apa? Alat untuk terbang. Elin, alat untuk terbang. Dia tubuh beberapa binatang, burung dan sebagainya yang Ya. digunakan untuk terbang. Oke, pintar. Fungsinya untuk terbang pada beberapa hewan. Benar ya anak-anak? Jadi sayap itu bagian tubuh beberapa binatang, terkhusus burung dan unggas yang digunakan untuk terbang. Kalau menurut teman-teman, bebek itu bisa terbang enggak? Bisa. Bisa. Pak. Bisa. Bisa. Bisa, Pak. Anak-anak pernah lihat bebek terbang? Nggak pernah, Pak. Enggak pernah. Cuma meloncat. Melompat, iya. Bebek itu sebenarnya bisa terbang, tapi jarang terbang. Bebek itu sukanya itu berjalan dan berenang di air. Iya, sayapnya terbatas, kemampuan untuk terbang itu terbatas. Pinter Wisnu. Wisnu di rumah punya bebek? Enggak. Enggak. Dekat Oke. rumah. Dekat rumah ada bebek ya? Ya, itu kekuatan sayapnya bebek itu terbatas, jadi tidak bisa terbang lama-lama seperti burung. Mungkin kalau bebek itu ada ancaman seperti dikejar anjing atau dikejar hewan yang lain, bebek itu akan menghindari diri dengan cara berlari cepat. Atau kalau di sana ada perairan, langsung lompat di aliran sungai itu, kemudian berenang dengan cepat karena punya selaput di kakinya. Mungkin bisa juga terbang. Alat untuk lompat. bernafas seperti manusia. Ya, betul ya. Sayap tadi definisinya bagian tubuh beberapa binatang yang digunakan untuk terbang. Nah, kata keempat ada paru-paru. Ada yang tahu makna paru-paru itu apa? Alat untuk bernafas yang ada Sebutkan namanya dulu. Sebutkan nama. Ernest, Pak. Ernest? Apa? Radit, Pak. Ya, Radit apa? Alat pernafasan. Betul, alat pernafasan. Tapi terkhusus untuk hewan jenis apa? Atau makhluk jenis apa? Bebek. Bebek, iya, bebek. Bebek termasuk. Ayam. Ayam, iya, unggas-unggasan. Betul, jadi manusia masuk karena manusia itu bernafas dengan paru-paru. Jadi definisi paru-paru benar yang dikatakan Radit tersebut, alat untuk bernafas. Definisi paru-paru adalah alat pernafasan untuk makhluk mamalia. Nah, ini makhluk mamalia itu contohnya yang
tadi anak-anak sampaikan ada ayam, ada tadi apa? Manusia, ada ikan paus. Iya, betul, Wisnu. Wisnu pernah lihat ikan paus? Belum, cuma lihat di Belum. TV. Ya, itu ikan paus itu bernafas dengan paru-paru walaupun hidupnya di bawah air. Terus kata berikutnya ada bertelur. Ada yang tahu makna bertelur itu apa? Supaya lebih banyak, Pak. Siapa yang berbicara tadi? Telur. Mengeluarkan telur, Pak. Bertelur itu mengeluarkan telur. Yang lain? Menghasilkan telur. Wisnu menghasilkan telur. Ada yang lain, anak-anak? Bertelur itu apa? Telur menghasilkan anak. Telur menghasilkan Kemampuan. anak. Ya, kemampuan apa? Menghasilkan telur. Kemampuan menghasilkan telur. Yang dimiliki siapa itu? Ayam. Ayam contohnya. Bebek. Ayam. Bebek. Betul, Friska. Ya. Ikan boleh, bisa. Ya, jadi definisi. Ya, burung juga. Definisi bertelur adalah salah satu jenis perkembangbiakan pada hewan. Bertelur maknanya salah satu jenis perkembangbiakan pada hewan. Karena ada dua, ada yang melahirkan, contohnya sapi, kambing, apalagi Kucing. kucing, anjing, kuda, itu kan melahirkan. Dia manusia juga, pintar saya. Manusia. Iya, manusia. Yang melahirkan hewan manusia. Terus monyet, iya masuk monyet. Nah, itu untuk makhluk, semua jenis makhluk ya, termasuk manusia. Oke, sekarang ada kata terakhir, sudu. Ada yang tahu apa itu makna dari kata sudu? Caca, Pak. Paruh yang lebar. Caca, apa Caca? Sudu adalah paruh yang lebar, seperti paruh itik angsa. Oke, Caca pinter. Ada yang lain yang mau berpendapat? Sudu itu apa? Caca tadi benar. Ada yang bisa melengkapi? Sendok besar. Sendok besar, ya. Seperti gambar di pojok kanan bawah ini ya. Ada sudu atau sendok besar. Nah, karena moncong centong, mana centong? Kita bisa melihat moncong bebek itu seperti sendok besar atau biasa disebut dengan sudu. Gambarnya ada di pojok kanan bawah ini. Contohnya. Oke, anak-anak, sekarang ada teks lagi tentang pertumbuhan ayam. Ada 2 paragraf. Siapa yang mau membacakan untuk anak-anak bersama? Rian, satu. Caca boleh, Pak. Aku nak diawangi beli kayak keneh ya. Oke, untuk paragraf pertama. Dengan tiralin jawab. Siapa? Rian. Brian. Rian lah. Brian, Pak. Ya, Brian, paragraf pertama. Yes. Paragraf kedua, Caca. Caca. Oke, paragraf kedua Caca ya. Nanti yang lain bisa membaca yang lain. Oke, sekarang Brian, judulnya jangan lupa dibaca. Terus paragraf pertama. Pertumbuhan ayam. Ayam memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan bebek.
Ayam memiliki 2 sayap dan 2 kaki sama seperti bebek. Namun kaki ayam tidak berselaput. Tubuh ayam dipenuhi bulu. Bulu ayam digunakan untuk melindungi ayam dari cuaca dingin dan panas. Paragraf kedua, Caca. Memiliki paruh untuk mematuk biji-bijian. Ayam bernapas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari ayam diberikan makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Oke, terima kasih Brian, terima kasih Caca sudah membaca teks pertumbuhan ayam. Oke anak-anak. Ya. Oke anak-anak. Yang barusan kita baca pertumbuhan pada hewan apa? Ayam. Ya, ayam. Kalau teks sebelumnya pertumbuhan apa? Bebek. Bebek. Ya. Jadi pertumbuhan ayam dan pertumbuhan bebek itu hampir sama. Makanya bisa dikatakan sama-sama unggas. Sekarang Pak Bagas mau tanya. Ciri-ciri khusus ayam itu apa? Ada yang tahu? Satu Memiliki saja. 2 sayap, 2 kaki, tidak berselaput. Oke, pinter. Siapa tadi yang berbicara? Wisnu. Wisnu. Ya, berjengger. Ada lagi yang tidak dimiliki oleh hewan lain kecuali ayam. Apa? Tidak bertelinga. Tidak bertelinga, benar. Cuma ada lubang kecil di kepalanya ya. Untuk pendengaran juga fungsinya. Ada yang lain? Ciri khusus ayam. Betul sekali. Siapa yang berbicara Jalu tadi menjawab Jalu? Brian dengan paruh. Ya, oke. Ayam itu memiliki jalu. Untuk apa? Fungsinya untuk bertahan hidup. Untuk melindungi diri dari musuhnya. Oke. Sayap. Ya, sayap. Oke, anak-anak. Di sini ada video singkat tentang daur hidup ayam atau siklus hidup ayam. Anak-anak bisa menyaksikan video ini. Supaya pemahaman tentang siklus hidup ayam itu dapat dipahami dengan baik. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak semua, masih semangat dalam belajar? Pada kesempatan kali ini, kita sama-sama akan belajar mengenai daur hidup ayam. Daur hidup merupakan proses siklus kehidupan suatu binatang dari tahap telur atau dilahirkan hingga dewasa, memasuki masa kawin dan memproduksi generasi berikutnya sehingga siklus akan terulang kembali. Daur hidup ayam yaitu proses pertumbuhan ayam dari telur yang menetas, selanjutnya tumbuh memasuki tahap anak ayam dengan ukuran yang masih kecil, berkembang menjadi ayam dewasa dengan perubahan seperti ukuran fisik serta warna bulu, yang kemudian melakukan proses perkawinan dan menghasilkan telur ayam generasi yang baru dengan siklus sama akan berulang kembali. Adapun perincian tumbuh kembang dari ayam adalah sebagai berikut. Tahapan yang pertama adalah telur. Telur ayam sama seperti golongan reptil pada umumnya. Telur adalah wadah organik yang mengandung zigot, di mana embrio berkembang hingga dapat bertahan hidup dengan sendirinya. Telur ini berasal dari hasil pembuahan dari induk ayam betina dan induk ayam jantan. Tahap yang kedua adalah zigot. Zigot berada di dalam telur ayam, di mana embrio berkembang hingga dapat bertahan hidup dengan sendirinya, lalu kemudian menetas bila mencapai waktu yang telah ditentukan setelah melalui proses pengeraman. Umumnya proses atau masa pengeraman telur ayam akan berlangsung selama 21 hari.
Tahap ketiga adalah anak ayam menetas. Setelah telur ayam menetas, mereka membutuhkan tempat dengan suhu yang tetap terjaga kehangatannya. Perkembangan anak ayam yang baru menetas mulai dapat dikenal saat berusia minimal 3 hari, di mana setelah hari ketiga tersebut, si anak ayam akan mulai menampakkan ciri-ciri jenis kelaminnya yang dapat dilihat dari perubahan bulu sayap. Bagi anak ayam yang berjenis kelamin jantan, umumnya akan mengalami perkembangan bulu yang cenderung lebih lambat dibandingkan dengan anak ayam berjenis kelamin betina. Ayam jantan yang berusia 3-5 hari biasanya akan menunjukkan bentuk bulu yang mirip seperti jarum kasar. Bagian ujung dari bulu sayap anak ayam jantan akan terlihat lebih menguncup. Adapun perkembangan bulu sayap yang dimiliki anak ayam betina akan terlihat lebih terbuka dan sedikit melebar. Tahap yang terakhir adalah ayam dewasa. Setelah melewati fase anak ayam, seekor ayam dewasa biasanya akan mulai memasuki masa reproduksi awal di dalam hidupnya. Umumnya, seekor ayam betina mulai siap untuk dibuai dan memiliki sel telur yang cukup di dalam tubuhnya saat berusia sekitar 7 hingga 8 bulan. Baik anak-anak, itulah merupakan keempat tahapan daur hidup ayam. Yang pertama, telur, zigot atau embrio, anak ayam, ayam dewasa. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran. Oke, anak-anak. Anak-anak tadi sudah menyaksikan tentang daur hidup atau siklus hidup ayam. Pak Bagas mau bertanya, ada berapa tahapan daur hidup pada ayam? 4. Siapa tadi yang bilang 4? 5, Pak Bagas. 5. Kalau digambar 5. Ya, kalau digambar 5, penjelasannya 4. Oke, jadi daur hidup ayam itu ada 4. Yang pertama telur. Ya, ada telur. Telurnya mana? Itu kan ada gambar telur. Dari ayam dewasa ini bertelur. Ayam dewasa ini bertelur. Terus menghasilkan telur. Di dalam telur itu ada namanya apa? Yang ada di gambar itu namanya apa? Embrio. Embrio. Jadi Zigot. ya zigot, terus kemudian berkembang jadi embrio. Mengapa bisa berkembang menjadi embrio? Karena telur ayam itu dierami oleh induk ayam. Tadi di video sudah dijelaskan berapa hari induk ayam mengerami telurnya. 21 hari. 21 hari, Pak. 21 hari. 21 hari, ya betul. Jadi anak-anak menyaksikan ya, memperhatikan tadi. 21 hari telur dierami oleh induk ayam betina. Kemudian setelah 21 hari telur menetas seperti gambar ini. Ada telur yang retak dan ada anak ayam kecil yang baru keluar dari cangkangnya. Imut nggak anak-anak? Masih kecil, imut ya? Imut. Iya, imut. Tapi jangan sampai Imut, Pak. dibuat Tapi mainan jangan ya. tangkap ayam anaknya itu nanti Apa? itu nanti dipatuk sama ibunya. Iya, betul sekali. Patuk. Gimana Wisnu? Jadi jangan Dipatuk. iya dipatok. Jangan sekali-kali anak-anak kalau melihat anak ayam yang baru menetas atau masih hidup bersama induknya, jangan langsung dipegang atau dibawa, digendong, dibawa lari-lari, nanti anak-anak pasti dikejar sama induk ayamnya. Karena itu masih kecil, memang wajahnya itu atau bentuknya masih imut-imut, tapi jangan dibuat mainan. Kasihan anak ayamnya. Kasihan juga induk ayamnya juga. Nanti anak-anak kalau mainin anak ayam bisa dipatuk sama induk ayamnya. Sakit. Ada yang pernah dipatuk di sini? Pernah, Pak. Pernah. Enggak, cuma dikejar.
Cuma dikejar Sita. Nah, pernah Pak. Yang pernah siapa? Itu sakit kan? Sakit. Iya sakit. Pak Bagas juga dulu pernah karena mainin anak ayam. Itu kurang baik ya karena kasihan anak ayamnya. Nah, setelah anak ayam itu sudah keluar dari cangkangnya, anak ayam itu akan setiap hari makan, minum, dan mengalami pertumbuhan hingga menuju ayam dewasa. Oke anak-anak, sampai di sini ada yang belum paham? Bisa ditanyakan kalau ada yang mau bertanya. Sebutkan namanya dulu. Tidak. Tidak? Tidak ada, Pak. Tidak. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut belajarnya. Nah, di sini ada kosakata berdasarkan teks yang berjudul pertumbuhan ayam. Ada 3 kata atau 3 kosakata. Ada cuaca, ada mematuk, dan ada biji-bijian. Sekarang ada yang tahu apa makna dari kata cuaca? Bisa sebutkan namanya dulu. Makna dari cuaca. Boleh bertanya. Bagas. Ya, Saya mau izin ke toilet. silakan. Keadaan udara, Pak. Sita, keadaan udara. Oke, yang lain ada lagi? Keadaan udara, Jawa. Temperatur. Temperatur. Ya, ada yang lain? Keadaan udara pada suatu tempat tertentu pada dalam kurung. Dalam kurungnya nggak dibaca. Keadaan udara pada satu tempat tertentu gitu. Yuk dibaca. Cuaca adalah Kecepatan angin. kecepatan angin. Ada lagi yang lain? Rafael Wahyu? Suhu udara. Suhu udara. Jadi benar yang dikatakan anak-anak barusan. Cuaca itu tertentu dengan ya. Cuaca definisinya atau maknanya adalah keadaan udara tentang temperatur, cahaya matahari, kelembapan, kecepatan angin, dan sebagainya pada satu tempat tertentu dengan jangka waktu terbatas. Jadi kalau di rumah anak-anak masing-masing itu panas, tidak panas terus. Ada siklus, nanti ada tahapannya, bisa sejuk, bisa tiba-tiba mendung, bisa panas lagi. Jadi jangka waktunya itu terbatas, tidak terus-menerus. Oke anak-anak, sekarang ada kata kedua, mematuk. Ada yang tahu apa itu mematuk? Saya itu siapa? Oke, Radit. Radit, apa itu mematuk? Memakut dengan paruh. Memakan dengan biji-bijian. paruh, memakan biji-bijian. Ada yang lain? Ada yang lain? Mencatuk. Mencatuk, mencotok, apa lagi? Mematuk itu. Sudah? Jadi benar ya anak-anak. Anak-anak tadi sudah mengatakan kalau mematuk itu memagut atau mengambil sesuatu menggunakan paruhnya. Jadi mematuk itu maknanya memagut dengan paruh. Paruh tadi dimiliki oleh hewan-hewan unggas. Oke, kata ketiga ada biji-bijian. Ada yang tahu apa makna dari kata biji-bijian? Bisa nama. Namanya siapa? Elin. Elin, apa itu biji-bijian? Alat perkembangbiakan tumbuhan. Bagaimana?
Alat perkembangbiakan tumbuhan. Alat perkembangbiakan tumbuhan. Ada yang lain? Ya, apa? Kerikil. Apa? Biji-bijian. Makna dari kata biji-bijian itu apa? Berdasarkan teks pertumbuhan ayam tadi. Buah-buah yang kecil-kecil. Sita, buah yang kecil-kecil. Ada yang lain? Rafael Wahyu, Alita, baru. calon tumbuhan Jagung baru. dijemur. Jagung dijemur. Oke, karena jagung itu termasuk biji-bijian. Oke, yang di ya beras, ya beras. Beras itu udah biji, tapi padi yang lebih ke biji. Kuaci, kuaci itu dari biji bunga matahari. Oke, anak-anak. Ya, kedelai. Anak-anak sudah menyebutkan definisi biji-bijian itu benar, semuanya benar. Jadi, definisi dari biji-bijian adalah butir buah yang kecil-kecil, yang seperti dikatakan Sita tadi. Butir buah yang kecil-kecil seperti butir padi dan jagung. Ada yang pernah melihat butir padi dan jagung? Pernah. Pernah ya? Kalau main ke sawah itu pasti melihat butir padi, butir jagung. Tadi Wisnu mengatakan butir kedelai juga. Nah, itu merupakan contoh dari biji-bijian. Oke, itu merupakan kosakata berdasarkan teks pertumbuhan pada ayam. Nah, selanjutnya di sini perhatikan beberapa kata berikut. Buatlah sebuah kalimat dengan menggunakan kosakata di bawah ini. Contohnya, Pak Bagas sudah memberikan contoh kaki. Kalimatnya, cacing adalah salah satu hewan yang tidak mempunyai kaki. Terus yang kedua ada ekor. Kalimatnya, Doni menyukai burung merak karena ekornya yang indah. Oke, anak-anak, di sini ada kata bertelur, ada kata bulu, ada kata makan, ada kata minum, ada kata paru-paru. Pak Bagas mengajak anak-anak untuk membuat salah satu kalimat berdasarkan tabel atau berdasarkan kotak yang ada di layar teman-teman semua. Pak Bagas kasih waktu 5 menit untuk anak-anak mengerjakan untuk membuat kalimatnya. Bisa ditulis dulu. Terus nanti kalau sudah selesai bisa raise hand supaya Pak Bagas tulis di layar ini. Bentar. Oke. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Boleh dibantu oleh saudara-saudara yang berada di rumah. Ada kata Berapa? Bagaimana? Berapa? Apanya? Berapa kalimat, Pak? Satu kalimat aja, masing-masing satu kalimat. Kayak contohnya yang Pak Bagas kasih itu. Nggak usah panjang-panjang kalimat. Kalimat sederhana saja. Nanti kalau sudah ada yang selesai bisa raise hand dan sebutkan nama. Sekarang bisa ditulis dulu, buat kalimat berdasarkan kata yang ada di kotak di layar laptop anak-anak semua. Radit, Pak. Ayamku bertelur 5 biji. Sebentar, Radit.
Apa Radit tadi kalimatnya yang bertelur? Kalimat yang dibuat Radit bunyinya apa tadi? Biar Pak Bagas tulis. Atau nanti anak-anak yang mau apa menjawab? Ayamku bertelur 5 biji, Pak. Oke, Radit. Ayamku bertelur 5 biji. Atau 5 butir ya. 5 butir. Oke, Radit. Boleh kalimatnya ayamku bertelur 5 butir. Bertelurnya di blok. Ayah, Pak. Ya. Bebek memiliki lapisan lilin dalam bulunya, Pak. Siapa yang Radit menjawab? lagi, Pak. Radit lagi. Yang lain, Radit. Yang lain. Bulu. Bebek memiliki lapisan lilin pada bulunya, Pak. Rafael. Ulangi Rafael. Bebek memiliki lapisan lilin pada bulunya. Bebek. Bulu. Ya, bebek memiliki lapisan lilin pada bulunya. Benar ya, Rafael, pintar. Sekarang kata makan. Ada yang mau menjawab? Caca, Pak. Caca. Apa kata makan? Kalimatnya. Setiap makhluk hidup membutuhkan makan. Setiap makhluk hidup Membutuhkan makanan. membutuhkan makan. Membutuhkan makanan atau makan? Makanan. Makanan. Oke. Yang lain? Yang khususnya kata makan? Wisnu. Wisnu. Apa Wisnu? Wisnu yang minum. Minum. Oke, yang makan dulu. Ada yang lain? Oh, Wisnu yang minum berarti. Makan. Ada yang Anjing sudah. saya suka makan tulang. Oke, siapa tadi yang berpendapat? Raka. Betul. Anjing saya suka Makan tulang. makan tulang. Oke, pintar. Raka punya anjing di rumah? Punya. 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 Dipelihara dengan baik ya Raka. Ya. Oke, sekarang kata minum. Tadi Wisnu mau menjawab kata minum, kalimatnya apa? Sebelum tidur Wisnu minum susu. Oke, pintar Wisnu. Pak, Fuja mau menjawab paru-paru, Pak. Oh ya, sebentar ya. Sebelum tidur, Wisnu selalu minum. Gini Wisnu. Sebelum tidur, Wisnu selalu minum. Oke. Ada yang lain? Ayo. Nggak mau. Saya, Pak. Oka. Saya, Pak. Kita Apa? harus minum setiap hari. Pak. Yang minum, kata minum. Siapa menjawab? Elin. Pak. Elin apa? Minum. Kita harus banyak minum air putih agar sehat. Oke, mantap Elin. Kita harus banyak minum air putih agar sehat. Ayam Oke. membutuhkan minuman. Sekarang kata terakhir paru-paru. Ada yang mau menjawab? Pak, saya. Benar, Pak. Benar, Pak. Pak. Yang belum menjawab, yang belum. Brian. Brian udah. Benar, Pak. Ini, Pak. Oka, Pak. Ya, Benar, Oka. Paru-paru, silahkan. Ayam bernafas memakai paru-paru. Ayam Bernafas memakai paru-paru. bernapas memakai Paru-paru. paru-paru. Oke, ada yang lain? Satu lagi. Benar, Pak. Benar.
Ya, Dinar apa? Manusia bernafas dengan paru-paru. Oke, betul. Manusia bernafas dengan paru-paru. Oke, benar ya anak-anak? Anak-anak sudah pandai semua dalam menyusun sebuah kalimat. Nah, ini merupakan contoh kalimat yang anak-anak barusan kerjakan. Nah, untuk selanjutnya, lengkapilah tabel perbedaan pertumbuhan bebek dan pertumbuhan ayam di bawah ini. Kalau sekarang bisa dikerjakan bersama-sama. Ini kan bisa lihat anak-anak. Muncul. Udah? Udah muncul? Lebar dan besar. Bentuk paruh bebek tadi siapa yang? Raka, Pak. Raka. Bentuk paruhnya? Bebek? Lebar. Lebar. Kalau ayam runcing dan tajam. Untuk kaki, bebek berselaput, ayam Tidak berselaput. mantap. Siapa Tidak tadi berselaput. yang menjawab? Tidak. Wisnu. Oke, Wisnu. Tidak berselaput. Terus makanan bebek makan apa? Katul atau nasi. Katul atau nasi? Oke. Nasinya yang sudah sisa ya. Sisa makan terus dikasih ke bebek. Nah, untuk tempat tinggal. Ayam. Tempat tinggal siapa? Darat. Ayam darat. Ya. Darat. Betul. Kalau bebek itu kan suka di air karena punya selaput pada kakinya. Terus fungsi kaki pada bebek untuk apa? Berenang dan berjalan di lumpur. Betul. Berenang dan berjalan di lumpur. Berenang dan berjalan di lumpur. Bentar. Di sini anak-anak sudah paham perbedaan tentang ayam dan bebek. Bisa dilihat gambarnya ya. Terus yang terakhir ini anak-anak. Persamaan pertumbuhan bebek dan pertumbuhan ayam. Disuruh melengkapi seperti tadi. Bertelur. Perkembangbiakan bebek. Telur. Oke, Wisnu. Kata bertelur. Ada yang lain? Tian. Kalau ayam? Bertelur. Iya, sama bertelur. Karena persamaan. Untuk persamaan, bebek punya sepasang untuk berjalan. Apa itu sepasang itu? Dua kaki. Kaki, betul. Kaki. Oke, Sita pintar. Ayam juga punya sepasang untuk berjalan. Nah, untuk terakhir, makanan bebek apa? Nasi basi. Persamaannya nasi basi, biji-bijian juga ya. Nasi sisa ya, jangan nasi basi. Karena terkadang nasi basi itu tidak disukai oleh bebek. Nasi sisa, iya bisa mati. Nasi sisa dan bijian. Kalau di air suka ikan juga? Suka, karena moncongnya itu fungsinya untuk menangkap ikan di air. Oke anak-anak, jadi anak-anak telah mempelajari tentang kosakata, telah mempelajari tentang perbedaan bebek dengan perbedaan ayam. Anak-anak juga sudah bisa menyebutkan persamaan pertumbuhan bebek dan pertumbuhan ayam. Di sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Ya, oke. Tidak. Oke, tidak. Ini Pak Bagas rasa anak-anak sudah paham tentang kosakata, maknanya, cara membuat kalimat, dan bisa menjelaskan perbedaan dan persamaan pertumbuhan pada ayam dan bebek. Nah,
Nah, di sini ada tugas belajar pribadi. Bu, tugas belajar pribadi. Ini nanti dikirim oleh Bu Tika ya. Ketentuannya yang pertama, carilah minimal 3 kosakata baru dan maknanya pada teks bacaan yang telah dikirimkan Bu Tika selesai Zoom nanti. Oke? Kemudian tulislah pada buku pelajaran masing-masing. Yang ketiga, foto. Ya, gimana? Tugasnya yang itu tadi ada di GC enggak? Enggak, nanti Bu Tika akan mengirimkan tugasnya, kemudian dikumpulkan melalui link yang telah dikirimkan Bu Tika. Nanti selesai Zoom, Bu Tika akan mengirimkan tugasnya. Ibu. Oke, paham? Pakai link loh, Bu. Bu, Bapak. Setelah selesai anak-anak mengerjakan tugas, difoto tugasnya. Ada tugas Tugasnya pribadi. difoto, kemudian diupload di Google Form yang dikirimkan Bu Tika selesai Zoom ini. Oke? Maksimal pengumpulan tugas hari Selasa hari ini jam 23:59. Ya, bisa difoto dulu. Oke, ada pertanyaan tentang tugas belajar pribadi? Nanti bentuknya seperti ini anak-anak. Sebentar, Pak Bagas mau kasih lihat. Bentuk tugasnya seperti ini. Nah, sudah nampak ya? Nah, bentuk tugasnya seperti ini. Di sini ada cerita tentang Paman Doni seorang petani. Di sini contohnya Pak Bagas kasih contoh, kosakatanya paman. Makna paman itu apa? Terus nanti anak-anak bisa menemukan lagi minimal 3. Apa contohnya? Terus maknanya apa? Dicari. Seperti itu anak-anak sudah paham tentang tugasnya? Sudah, Pak. Sudah paham. Oke. Sudah paham, Pak. Ya. Pak Bagas kembali ke materi ini. Oke. Sebentar anak-anak ini rada. Apakah ada pertanyaan? Belum ada ya tadi? Belum ada pertanyaan? Oke anak-anak, pelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan menutup dengan doa. Ada yang mau memimpin doa? Pak. Kinar. Aku Kinar ya. Pak. Ya Kinar aja, Kinar. Lain hari anak-anak yang lain. Silakan Kinar. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Hari ini terlebih atas penyertaan-Mu kepada kami. Saat kami belajar tadi, semoga ilmu yang telah kami peroleh dapat kami pahami dengan baik dan bijak. Berkatilah kami anak-anak-Mu untuk selalu menyayangi alam cipta-Mu. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Terima kasih Kinar. Sama-sama, Pak. Ya, terima kasih anak-anak sudah belajar bersama dengan Pak Bagas mengenai pertumbuhan hewan pada pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan. Di rumah saja ya anak-anak karena PPKM masih diperpanjang.
Diperpanjang. Ya, diperpanjang. Kalau mau keluar rumah pun harus menggunakan masker dan selalu membawa hand sanitizer. Begitu saja pesan dari Pak Bagas. Terima kasih sudah bersama Pak Bagas untuk salam sehat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Terima kasih Pak Bagas. Terima kasih Pak Bagas. Terima kasih Pak Bagas. Ya, sama-sama. Oke, baik. Untuk tugas yang diberikan Pak Bagas, itu sudah Ibu kirimkan di grup WA ya, nanti bisa dicek. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran bersama Pak Bagas dengan sangat baik ya, aktif dan bisa tenang ya tadi. Nah, sebelumnya kita mungkin bisa berfoto bersama. Pak Bagas boleh minta tolong. Oh iya, Bu. Oke. Oke, Pak Bagas mau screenshot ya, mau foto bersama. Anak-anak jangan ada yang resen ya. Ya, jangan resen dulu. Alita, Cita, resennya diundurkan dulu. Oke. Layar pertama. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, untuk layar yang kedua. Ini Zelin. Apakah ada Zelin? Bisa on cam dulu. Ada. Boleh on cam, difoto sebentar. Oke, sepertinya gangguan sinyal ya. Oh, enggak. Oh iya, gangguan sinyal. Oke, bisa posisi siap. Action ya. 1, 2, 3. Lagi, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Bu Tika. Terima kasih anak-anak. Terima kasih kembali Pak Bagas. Anak-anak sebelum kita keluar, Ibu ingin mendengar kita salamkan